Fil fikih dalam fikih wasuhbatu tisubah dan mungkin iku al-istima'u iku kumpul fitibail imam ing dalam anut imam al-mustahid fima ing perkara ya kang berpendapat sapa Imam Syafi'i imam nal ahkami sing boro-boro ketentuan hukum majazan hal dadi majas utawa kelawan redaksi majas itu redaksi yang keluar dari hakikat anil istima' fil usrah. Jadi ijtima' fil usrah disebut sahib, istima' fil madzhab juga disebut sahib. Ya, ijtima' apa? Bersatu dalam pertemanan bahasa Arabnya kan sohib. Bersatu dalam madzhab juga disebut sohib. Terus kemudian dijamakan ashab. Wa'at kono mukhtasorin utawi luweh meyakin oleh kitab mukhtasor atau kitab mukhtasor paling atkon, paling pokok. Iku al-muharrar kitab muharrar. Kitab sing wis diteliti lil Imam Abdul Qasim Imamuddin Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Bahwa corofa gitu kena. Bahwa corofa berarti naat maktub. Ya napa waktu awit bi iyakun satruse. Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Uti Rafi'i mansubun dinisbanto ila Rafi' bin Khadi as-Sahabi. Ya kayak ini ceritanya. Coba kamu dengar enggak sahabat bernama Rafi' bin Khadi? Enggak pernah dengar kan? Aku yakin semua yang ngaji di sini enggak pernah dengar sahabat bernama Rafi' bin Khadi. Enggak pernah dengar karena enggak sahabat yang akabiru sahabat. Tapi barokahnya punya dzurriyyah bernama Imam Rafi'i. Orang nyari-nyari lagi. Rafi' itu siapa? Mbaknya Imam Rafi'i. Nggih mboten? Ya, kalian semua pasti tidak kenal ada sahabat bernama Syafi'i. Ini barokahnya Imam Syafi'i mansubun ila Syafi'i. Coba kalau Imam Rafi'i tidak alim habis karena orang tidak bakas Rafi' bin Khadi. Abu Bakar juga gitu, banyak dzurriyyahnya yang alim-alim. Jadi kalau Al-Bakri kayak pengarang ya Anatu Tolibin kalau Al-Bakri min dzurriyyati siapa? Abi Bakar. Zakaria Ansori itu orang Mesir. Tapi beliau dzurriyyahnya orang-orang Ansor sehingga beliau menyebut dirinya Al-Ansor. Imam Qurtubi itu orang Qurtubah itu Spanyol. Dia alim alama fil fikih. Dia menyebut dirinya Al-Qurtubi Al-Ansor. Jadi makanya tadi saya menyebut bahwa buyut-buyut saya itu Mbak Asnawi Sepul sampai kajet. Karena saya bayangkan bahasa kira-kira tidak malu lah. Putune ngorek Minhajul Thalibin. Cara aku ngorek primbon rata terang nambah bang. Mesti mbak aku bangga. Mulang primbon nyebut aku jangan. Jadi saya nyebut itu takziman di abaina bukan bapak supaya kira-kira kan ya ikhlas lah diputu mulang nopo. Nopo kan Zurrohibin berarti kalau mau nopo kan Zurrohibin mahali lah gampangannya. Ya kita baca sebenarnya namanya itu kan Zurrohibin karangan Imam Mahali. Jelas ya nopo kama tasyarrufa di Muhammadin adna. Jadi Sayyid Abi Bakar Sato itu ya punya mbah yang ngarangnya Antatul Thalibin. Beliau juga termasuk Sayyid. Tapi sudah rahasia umum kalau Sayyid Husaini itu hampir pasti juga turunan Abu Bakar. Karena ibunya Ja'far Shadiq itu dzurriyyahnya siapa? Abu Bakar. Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Akhirnya oleh dzurriyyahnya diabadikan. Banyak bernama Abi Bakar. Kadang Al-Bakri. Sama Al-Hasani kayak Syekh Abdul Qadir Jilani mengabadikan mbah-mbahnya namanya apa? Al-Hasani. Syekh Idris Maulana Al-Idris Al-Hasani. Jadi beliau-beliau karo alim terus menyebut mbah-mbahnya. Jadi tadi saya ulang lagi apa? Kama tasyarrufa bi Muhammadin adna. Kama kutin perkara wujida kang den petu ya apa ma bi khotihi kan khoti Imam Rafi'i fima ing dalam perkara haka kang nyritakno sapa Imam Rafi'i rahimahullah. Jadi ini boleh ya menyebut nasabnya sendiri itu boleh. Karena orang tahu mbah-mbahnya Imam Rafi'i itu sahabat itu berdasar tulisan yang ditulis Imam Rafi'i sendiri. Ya saya ulang lagi ya. Orang tahu kalau Imam Rafi'i itu mansubun ila Rafi' bin Khadi itu berdasar tulisannya Imam Rafi'i sendiri. Karena sebagian nasab untuk orang lain tidak peduli kan, yang peduli kan keluarganya sendiri. Maka itu sah saja. Ya apa? Sah saja. Terus begini ya, ini tanpa ingin menyinggung ya. Tapi saya mohon sekali. Cerita kemuliaan bapak itu boleh. Misalnya kalau udah alim ya minimal muhibbul alim, yang mencintai orang apa? Alim. Karena dengan cara itu kalau nggak bisa nasab gen, saya mohon pakai nasab bisabab. Kayak sampean dengan bahasa hal namanya nasab apa? Sabab. Karena sebenarnya nasab itu dua.
Ya, kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Sehingga dalam tradisi Quran ya nasab itu dua itu. Kalau gak nasab gen, ya nasab apa? Sabab. Nah caranya gimana? Beberapa hadis jelas sekali. Misalnya ada beberapa sahabat yang jelas tidak turunannya Kanjeng Nabi secara gen. Tapi Nabi ngendikan ana minhu huwa minni wa ana minhu apa? Huwa minni wa ana minni. Ketika Salman Al-Farisi punya prestasi gemilang yaitu punya ide tentang khandaq. Orang Muhajirin bilang Salman minna. Salman itu bagian dari kita Al-Muhajirin. Kata orang Ansor Salman minna. Salman itu bagian dari kita orang Ansor. Apa kata Rasulullah? Salman minna ahlal bait. Itu berdasar gen apa prestasi? Prestasi. Dan itu banyak sahabat yang dapat gelar dari Nabi wa minni wa ana minhu. Selain Salman ada namanya Julaibib. Julaibib itu sahabat pemberani dan dia luar biasa. Ketika dimakamkan Nabi sendiri yang mengurus jenazahnya sampai beliau datang sendiri, turun sendiri di liang lahat. Beliau ngendikan Julaibib minni wa ana minhu. Paham ya? Makanya di adat pesantren kadang manggil kiainya ya Abah. Ya nak tempat anak alim rapati sini-sini. Wis ra alim keriting welek ndik terus muni Abah tindak. Wah. Muruah tok ya. Aduh. Ya dikira-kira lah yang manggil Abah yang nasab sebab itu dikira-kira lah. Pantas apa enggak? Nak mocone muin lancar ya monggo lah bilang Abah. Nak penggaweane WA-an ojo sini-sini wae. Ya dikira-kira sendiri karena nasab sebab itu harus satu prestasi apa ukurannya apa? Selain itu enggak. Saya sering baca tulisannya Basim Asy'ari. Kalau manggil buyut saja itu ya waladi, anak ingsun. Said Muhammad tuh kalau manggil muridnya ya auladi, muridnya bilang ya abuya. Tapi tentu kan orang tahu yang jan pantas itu siapa kan tahu. Bahasa enggak apa-apa. Enggak maksudnya kalau nasab sebab itu caratannya satu apa prestasi kayak Salman minna ahlal bait. Padahal jelas Salman secara gen itu enggak ada hubungannya dengan Rasulullah karena dia orang Persia. Tapi karena prestasinya punya ide khandaq, Rasulullah ngendikan apa? Salman minna ahlal gen. Jadi saya ulang lagi, nasab itu ada dua, ada nasab gen, ada nasab sebab. Yang sebab itu segamane syaratnya satu apa? Prestasi. Ya masyhur ya kayak Mbak Arwani. Orang yang identik dengan Mbak Munawir siapa? Mbak Arwani kan. Padahal beliau ada anaknya, ada cucunya. Dulu yang identik dengan Kiai Fakih Mas Kumambang ya Mbak Zubair. Era Mbah Zubair yang identik dengan Mbah Zubair ya Mbah Sahal, padahal nggak ada urusan apa gen. Ya jadi itu apa waris apa sebab. Ingat ya tadi kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Ya jadi ini penting saya utarakan. Jadi supaya kangkang tadi kalau bilang bahasa labahnya itu ngocok dulu. Apa tak seleksi saya? Nanti saya suudon enggak baik lah sudah ya. Zit tahqiqati kang kitab muharrar iku duweni status sing banget tahqiqe. Maknane al-katsirati kang banget akeh fil ilmi ing dalam ilmu wa tahqiqati lan banget detaile al-ghazirati kang jelimet ghazira itu tumancep sing sampai dalam tuh. Ghorzun dari kata apa ibroh ditancapkan itu namanya ghorzun apa? Jarum ditusukkan, itu namanya ghorzun. Kalau nusuknya benar-benar sampai dalam, itu jenis takhrizat. Artinya pemahamannya itu detail. Misalnya begini, saya beri contoh. Tawaf itu ngitari Ka'bah apa? Enggak, definisi tawaf itu ngitari Ka'bah. Lah kalau ngitari Ka'bah, semua jasad dari Ka'bah ini harus terkitari. Nah sementara ternyata Ka'bah ini punya pondasi, namanya Sadarwan. Di bangunan Ka'bah itu kan naik ke atas. Tentu di bawah ini ada namanya pondasi. Pondasi itu notabene kan agak meluas dari bangunan yang naik. Nah kalau kamu tawaf nginjek Sadarwan berarti ini tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Makanya terus semua kitab fikih mengatakan kalau tawaf hindari dekat dengan Ka'bah. Kalau kamu terlalu dekat potensi nginjek Sadarwan berarti tidak mentowafi Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Nah itu namanya tahqiqat apa? Detail. Apa? Detail. Karena yang dikatakan tawaf itu ngitari Ka'bah, bukan di atas Ka'bah.
Begitu juga misalnya kenapa sa'i itu oleh Quran disebut tawaf. Ya di Quran itu tidak ada bahasa sa'i tapi apa? Tawaf. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alai ayyat tawafa bihima. Kenapa diistilahkan tawaf bukan sa'i? Karena tadi Anda setar dari sofa itu misalnya agak ke timur. Setar di sofa agak ke timur terus sampai Marwah, agak ada kitaran sedikit terus ke sini agak ke barat. Jadi surahnya tetap surahmu muter. Makanya oleh pemerintah Arab Saudi didesain sedemikian rupa supaya mahallul dzahab bukan mahallul rujuk, biar terjadi lingkaran atau tawaf. Nah itu sebenarnya ditahqiqat. Orang yang tahu itu disebut ditahqiqat. Dia punya nalar untuk memberi penjelasan. Kenapa sa'i dikatakan tawaf? Karena memang ada unsur lingkaran, yaitu karena tempat mahallul dzahab bukan mahallul rujuk. Ya dong ya. Nah itu cerdas ini, no? Atau begini misalnya, kamu bikin karangan amatir, masih amatir ngarang kitab. Kan batasi wajah itu min manabitis sya'ri roksi, misalnya dari ini. Lalu kalau Anda alim betul, pasti menambahi walau ghaliban. Kenapa butuh tambah walau ghaliban? Ada orang yang budak manabitis sya'rinya di sini. Sehingga kalau tidak ditambahi ghaliban, nanti orang budak wudunya harus sini karena manabit sya'rinya di sini, di belakang misalnya. Maka semua kitab disebut manabiti sya'rihi tapi ghaliban. Artinya orang budak pun ukurannya tetap umumnya orang. Paham ya? Lah anak Isfaham niku jenenge wis ditahqiqat. Wis oleh ngundang bahasa labah, paham ya? Nah ora anak alim murid bahasa, nah orang murid apa? Yes. Jadi lebih sederhana, Pak. Jadi nak alim lihat saja gurunya. Anak basal kan saake, Pak. Lalu kula nggih ngoten, kula mun janji, Pak. Lho saya pernah jadi puji Bahmun paling saya kenang. Dadi kiai ku isen lho, anak ra di murid alim isen kerja kata Bahmun. Saya pernah kenangan kalimat yang paling saya suka itu. Dadi kiai anak ra di murid alim isen. Seorang ora di murid najih kowe yo isen dadi kiai. Itu kalimat yang saya tak ingat terus sampai mati. Terus beliau cerita, dhisik Zakaria Al-Ansori alim-alime wong, di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Terus beliau punya murid Fathul Mu'in Zainuddin Al-Malibari. Cerita yang ngarang Ithaf itu punya murid Kiai Abdul Manan, punya murid Kiai Abdullah, punya murid anaknya sendiri Kiai Mahfud Termas, punya murid Kiai Fakih Mas Kumamba. Masuk Basim As, Ari Badalhar, Mbah Khalil Lasem, terus Mbah Bedowi, itu semuanya muridnya Kiai Mahfud. Jadi titenane wong alim nak di murid alim. Sama rahasia krungu itu definisi itu. Dan itu harus kita kobarkan definisi itu. Supaya korbannya banyak. Ketok kabeh. Memang harus seperti itu. Nah, saya ini sudah agak-agak bener. Nah, sama dengan Pak Haris Alim aku sudah bener karena dia murid saya di Ma'had Ali Sarang. Tapi kayaknya yang bilang dia alim itu belum mujma' alaih, ini yang masalah. Masih khilaf ya. Jadi nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Tapi ini masih khilaf sudah mujma' alaih. 50-50 ya. Nanti nunggu sampai apa? Mujma' alaih. Karena tadi saya ulang-ulang ya, pokoknya kama tasarrufa bi Muhammadin adna. Aku yakin kholnya Mbah Zubair itu dia akan sebesar itu andekan Mbah Mun tidak sealim itu pasti. Kholnya Mbah Mutamakin itu enggak sebesar itu kalau duriannya tidak yang seperti sekarang. Barokahnya duriannya tetap murid-murid matolek, murid-murid pondok, maka kholnya tetap seperti itu. Wah ini penting kita jaga. Tradisi ini kita jaga. Ya, tradisi ini kita apa? Kita jaga. Tasyarruf bil ansab. Merasa mulia karena nasab. Tapi saya ulang lagi ya, nasab tidak harus gen ya, apa? Boleh apa? Orang sing anake Karmin terus lemes. Biasa mah. Terusan itu begini. Min karomati. Min apa wa min? Ada wawunya apa enggak usah? Langsung min. Min karomati wis setengah saking keramati Imam Rafi, mau te perkara kudu kanthi critakno apa ma ana sajaratan adaat alaihi lamma fuqida waqtat tasnif. Rata-rata kalau Kiai alim baca itu fuqida meskipun mabninya maklum. Tapi kalau dibaca fakoda ya enggak apa-apa. Ya saya ulang lagi ya. Ada beberapa kalimat yang meskipun maknanya mabni maklum tapi selalu dibaca mabni majhul.
Di antaranya tuh udima, junna, fukida. Itu tapi ada wajib ya. Maksudnya ada wajib, kalau tidak ada dosa gitu. Junna itu wong sing dijino apa wong edan kalau maknanya. Meskipun bacanya junna tapi ya tetap maknanya wong edan. Padahal maknanya mestinya kan di edan no. Padahal edan dewe. Terus orang kesemper, orang kesemper apa bahasa Indonesia? Insan itu. Bahasa Arabnya kan uhnya alaihi. Pakai redaksi mabni majhul. Jadi ada lafaz-lafaz yang selalu mabni majhul. Orang gila itu mestinya bahasa Arabnya kan aljan. Tapi orang semua orang gila bahasa Arabnya majnun. Harusnya bahasa Arabnya kan aljan karena isim fa'il kan. Tapi orang bilang apa? Majnun. Kok do pinter nak bapak majnun. Kita udah tertarik. Jadi ada lafaz-lafaz yang secara kudrati itu apa? Mabni majhul. Meskipun maknanya maklum. Jadi misalnya Zaidun majnunun, digilakan orang apa gila sendiri? Gila sendiri. Tapi redaksinya majnun. Nah, harusnya kalau nuruti makna kan majnunun digilakan orang. Ya jadi ada lafaz-lafaz yang kayak bayi yang hilang bahasa Arabnya ya mafqud apa? Makanya kalau babu irsil mafqud. Makanya kamu boleh baca fakoda ketika Imam Rafi'i kehilangan alat untuk menyalakan lilin misalnya. Boleh fukida ya. Ketika beliau kesulitan mencari sesuatu yang bisa nyala, beliau keramat terus pohon di sekelilingnya menerangi. Ya, boleh dibaca fukida atau apa? Fakod. Teman milih mana? Lama fukida semangsane kelangan sapa Imam Rafi'i waqt tasnifi ing wektu ngarang kelangan ma ing perkara yusriju kang iso madangi apa ma Imam Rafi'i ali ala tasnif. Wa al-muharrar iku kathir fawaidi. Soal domir terserah sampeyan. Pokoke ad-domir fit domir. Fa malam ya'rifu domir fa laysa lahu. Domir itu madkur ya kena pokoke. Karena domir itu mesti ada bohongnya. Ya domir itu kalau kamu maknani itu mesti ada kelirunya. Ini tak beri cerita domir ya. Ini kisah nyata. Saya itu sering meneliti Quran, tafsir yang sering saya pakai itu tafsir Munir. Saya ulang lagi, tafsir yang sering saya pakai tafsir Munir karena saya menghormati orang Jawa. Tapi tafsir yang saya ajar tafsir Jalalain karena buyut-buyut saya dulu itu fanatik ngajar apa? Jalalain. Sampai sekarang Mbah Mun juga ngajar Jalalain, saya yang ngajar Jalalain. Dulu Mbah Soleh Damaran itu gurunya Mbah Soleh Darat itu ngajarnya juga Jalalain. Makanya saya sampai sekarang ngaji Jalalain. Tapi saya kalau maknani tafsir itu pakai tafsir Munir. Tafsir Munir itu tak anggap tafsir paling berani dalam bab domir. Kata beliau, saya masih tak tulis itu. Ya juzu tanwi'ud domair fil Quran. Mentanwek domair itu boleh di Quran. Karena memang semua domir itu sebetulnya tauzik itu separunan. Gak ada yang pas. Saya beri contoh begini. Ainud domir sama marjiknya itu mesti beda. Dan memang beda. Misalnya sampean kalau bilang gini. Inti dirhamun wanisfuhu. Coba sampean rujukkan mesti salah. Mungkin kalau Kiai Pak Haris gak ngerti salahnya. Belum makomnya. Tapi kalau saya tahu. Inti ku ing sandinge ingsun dinarun ti sak dinar. Wa nisfuhu lan separone dinar coba. Misalnya sampean bilang ini, saya punya uang 1.000 dan setengahnya. Setengahnya itu kembali ke 1.000 itu apa nilai? Nilai kalau ke 1.000 itu kan suwean. Ya kan? Saya punya uang 1.000 dan setengahnya, berarti 1.500. Lah nyanya ini kembali kemana? Ke 1.000 itu apa 1.000 yang lain? 1.000 yang lain. Ya enggak? Paham ya? Sama di Quran juga gitu. Ketika Allah menceritakan orang baik itu siapa? Terus Allah cerita, orang baik adalah orang-orang yang gini wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Sahabat yang takdirnya kutilu ya tidak ikut kotalu, yang kotalu ya tidak. Lah ketika di akhir falahum rujuknya kemana coba? Yang kotalu apa yang kutilu? Ya makanya Mbah Karim itu kata Mbah Mun, makanya Mbah Karim itu masyhur gak mau merujukkan domir. Makanya wa te mengkono lahu gede mengkono wa bilan mengkono. Wes masyhur itu. Mbah Zubair gak suka sama metode itu. Makanya muridnya Mbah Zubair khasnya itu kalau merujukkan domir detail, termasuk bahasa hal itu. Kalau merujukkan domir detail. Tapi karena domir nasibnya seperti itu, detailnya justru di separuh tadi, di tauzek. Makanya kalau orang Jawa bilang rujuk cantel itu tidak kembali ke ainul marjek,
tapi kemodifikasi. Paham ya? Dan itu ya, jadi ya pinter-pinteran. Kamu milih mana? Karena lafadz Arab itu pasti ada yang enggak utuh. Coba misalnya sampean tak bedheki coba. Inni aroni aksiru khamra. Misalnya. Ketika terus-terusannya saya ini aroni aksiru khamran. Khamran sendiri maknanya kan bi'tibarima yaul. Karena hakikate aksiru inaban sing saya siru khamran atau saya ulu khamran. Saya meras anggur yang akan jadi khamr. Nah, dari awal lafadz Arab itu sudah sedemikian. Sehingga misalnya begini, tak beri contoh. Tapi kamu jangan jadi kubu sebelah loh ya. Ini ilmu loh, jangan jadi kubu sebelah. Innahu laqur'anun karim. Coba Quran Karim itu apa coba? Fi kitabim maknun. Quran Karim itu dalam Lauh Mahfuz yang tersimpan. Terus la yamassuhu illal mutahharun. Itu hunya rujuknya kemana coba? Ke Quran Karim yang di langit, yang di Lauh Mahfuz, apa Quran Karim yang mushaf yang sudah dicetak di Kemenak, di Kudus? Kalau kamu maknani Quran Karim Lauh Mahfuz, kamu jadi kubu sebelah. Ya sudah, tidak usah terangkan kubu sebelah itu makna ya. Yang megang Quran tidak usah apa? Wudu. Tapi ulama kita mulai dulu maknani hu itu tidak ke Quran Karim yang di Lauh Mahfuz. Tapi Quran Karim yang sudah kita pegang di dunia. Alasannya hu itu kan tulisannya la yamassuhu illal mutahharun tanzilum. Nah, sekarang itu Quran itu sudah tanzil. Kalau sudah tanzil, Quran yang kita pegang apa yang di Lauh Mahfuz? Yang kita pegang. Ya angel ngaji merujukno dhamir sak penggawean. Lah nek ana ora wong alim iku tak anggap wong pinter. Wis ngerti nak ngalim angel terus gak usah alim. Itu wong pinter. Jadi saya ibarat itu ganti. Saya berkali-kali cerita. Ada lomba apa itu yang 17 Agustus itu naik pinang itu apa panjat pinang. Itu yang naik ya pinter karena ingin mendapatkan hadiah di atas. Yang enggak naik ya pinter. Karena bilang goblok barang angel dilakoni. Nah, jadi alim itu kan angel. Maka yang tidak ingin barang angel adalah orang pinter. Berarti orang bodoh. Pinter. Ya tak uladai lagi ya. Naik pinang itu angel enggak? Angel. Yang tidak terlibat pinter apa goblok? Pinter karena menghindari barang angel, hal sulit. Alim itu angel apa enggak? Angel. Menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang bodoh. Ini natijah kacau. Tapi saya punya sisi, kenapa saya hormat orang bodoh? Karena ada sisi pinternya itu gitu Mas. Ini ijazah agak hoax ini, tapi ya sudah lah, ini senam otak itu. Ya makanya ya sudahlah, nggak usah nanya orang bodoh, ya ada sisi pinternya. Ada sih. Ya misalnya gitu loh, Rabi untuk neng ayu hafidho, angel gak? Angel. Ya dari barang angel berarti pinter. Akhirnya untuk sasak kenae. Lah itu ya pinter itu. Karena ngedari barang angel. Jelas ya? Kalau nak kulo nih wong keramat, kena ditiru. Saya itu dulu nggak pernah ingin cari istri ini ijazah untuk Pak Haris, tapi sampai Rabiul saya gitu. Barokahnya ngaji saya terus supaya Rabiul. Dulu saya itu nggak pernah terlintas untuk neng itu nggak pernah. Ya pokoknya kepengen alim itu aja. Singkat cerita itu Mbah Sido Giri itu bilang ke cucunya, "Nduk kita rabe non untuk ngalim, non ora usah gitu." Lala sekian seleksi itu yang dituju itu saya, ya alhamdulillah gitu. Jadi itu tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tanpa ikhtiar, tanpa trik. Tahu lagi tanpa ikhtiar. Jadi kalau no ustad kok kangelan golek bojo ora pati keramat. Apa meneh milih dhewe, waduh. Semuruah cara kula muruah. Kalau terus nggih. Jadi domir itu seperti itu. Jadi makanya domir itu mulai dulu menyulitkan. Misalnya fahadha atau huwa al-hadir dihnan coba. Hadza mukhtasar misalnya. Hadza itu coba enggak ada rujuknya sebetulnya. Kitab yang belum dikarang akhirnya sarai bingung. Ayil hadir dihnan, yang hadir dalam khayalnya. Ya memang enggak ada rujuknya coba. Hadza itu belum terjadi kok dibilang
Ada. Endi bahadane? Ora ngono, Cuk. Ya sudah akhirnya setiap kiai itu ada ayil hadir zihnan itu kata. Ya jadi domir makanya Mbak Karim nggak mau merujukkan domir. Mbak Karim itu gurunya Mbak Mun termasuk gurunya Mbak Mun Kiai Lirboyo. Mergo ad-domir fit domir. Famalam ya'rifid domir falaysa lahu. Terus santri yang goblok-goblok itu niru ngono. Bahwa te mengkono iku lahu te mengkono. Nak takoki kena apa anut mazhab Mbak Karim. Mbak Karime alim sing anut sing goblok. Tapi ada benarnya, memang sebaiknya domir itu tidak usah rujuk karena tadi beda. Ya coba ya kayak tadi. Yang kutilu itu kan sudah tidak bisa kotalu karena sudah dibunuh. Tentu tidak bisa kotalu. Tapi di Quran dijadikan satu yang kotalu maupun kutilu. Ya nggak masalah seperti itu. Apalagi apa ya? Ya pokoknya seperti itu. Kayak tadi contoh paling gampang tadi. Inti dirhamun wa nisfu. Saya punya 1 dirham atau 1 juta dan separuhnya. Separuh itu kan bukan dari 1 juta itu, tapi dari nilai 1 juta. Yang 1 juta apa saja dari 1 juta itu. Itu jenis ad-domir, bid-domir. Apalagi bahasa Arab itu dari awal sudah menyulitkan kita. Misalnya muhalliki naru'usakum coba, yang mencukur kepala. Yang dicukur tuh rambut atau kepalanya. Jadi bahasa Arab itu memang dari awal itu harus dianalisis pakai balaghah. Ya sudah memang seperti itu. Makanya wong alim yang angel tenan itu karena ya tidak belajar balaghah, belajar ini itu repot. Dan yang menghindari barang sulit itu orang pinter. Sudah tahu sulit kok diayai itu kan goblok. Ya kalau sulit ya harus fal jahil alim karena menghindari barang apa? Sulit. Tapi ya goblok terus akhirnya goblok.